Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Hendra Setiawan, SS MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikolinguistik. Kami dari kelompok 5 kelas 6A membahas mengenai ragam pemerolehan bahasa pertama dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa pertama. Adapun pemateri kelompok 5 kelas 6A, pemateri pertama Safa Fajia Agnia dengan NPM 18-1063-1080-027. Pemateri kedua Resta Tiara Dewi dengan NPM 18-1063-1080-164. Dan pemateri ketiga Indana Zulfa dengan NPM 18-1063-1080-197. Baik, di sini saya Safa Fajia Agnia sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian pemerolehan bahasa pertama. Pemerolehan bahasa pertama adalah proses awal yang berlangsung pada otak manusia saat ia mulai memperoleh bahasa. Pemerolehan bahasa atau akuisisi bahasa adalah proses yang berlangsung di dalam otak pada masa pertumbuhan kanak-kanak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Selanjutnya, ada ragam pemerolehan bahasa pertama. Pemerolehan bahasa pertama memiliki dua ragam, yaitu 1. Eka bahasa monolingual, yaitu pemerolehan bahasa pertama tetapi yang diperoleh hanya satu bahasa. Misalnya, seorang anak lahir dalam lingkungan masyarakat Sunda dan orang tuanya juga menggunakan bahasa Sunda. Yang kedua, dwi bahasa atau bilingual, yaitu pemerolehan bahasa pertama tetapi yang diperoleh dua bahasa. Misalnya, seorang anak berasal dari Purwakarta dan ibunya dan orang tuanya pun berasal dari Purwakarta. Namun mereka tinggal di suatu daerah Karawang dan tinggal di perumahan. Tentu keluarga anak tersebut jika berada di dalam rumah menggunakan bahasa Purwakarta. Tetapi jika dalam lingkungan masyarakat, keluarga anak tersebut menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya ada tahap pemerolehan bahasa pertama. Dalam tahap pemerolehan bahasa pertama dibagi menjadi 4. Yang pertama, tahapan pengocehan atau babbling stage. Yang kedua, tahap satu kata atau holopheristic. Yang ketiga, dua kata satu frase. Yang keempat, ujaran telegrafis. Dalam tahap pemerolehan bahasa pertama, dalam tahap pengocehan atau babbling stage, celoteh merupakan ujaran yang memiliki suku kata tunggal seperti mu dan da. Adapun umur si bayi, mengoceh tak dapat ditentukan dengan pasti. Menurut Mar'at tahun 2005 menyebutkan bahwa tahap ocehan ini terjadi pada usia antara 5 dan 6 bulan. Menurut Darjowijojo tahun 2005 menyebutkan bahwa tahap coleteh terjadi sekitar umur 6 bulan. Tidak hanya itu, ada juga sebagai ahli menyebutkan bahwa celoteh terjadi pada umur 8 sampai dengan 10 bulan. Kemampuan anak-anak berceloteh tergantung pada perkembangan neurologi. Tahap pemerolehan bahasa pertama. Yang kedua, tahap satu kata atau holopirastik. Tahap ini berlangsung ketika anak berusia antara 12 dan 18 bulan sudah mulai menggunakan serangkaian bunyi yang berulang-ulang untuk makna yang sama.
Pada usia ini, sang anak sudah mengerti bahwa bunyi ujar berkaitan dengan makna dan mulai mengucapkan kata-kata yang pertama. Itulah sebabnya tahap ini disebut sebagai tahap satu kata, satu frase, atau kalimat, yang berarti bahwa satu kata yang diucapkan anak itu merupakan satu konsep yang lengkap. Misalnya, ketika anak sudah pandai mengucapkan kata mam, yang artinya anak itu ingin meminta makan, atau ketika anak itu sudah pandai mengucapkan kata pa atau ma, berarti ia sudah bisa memanggil kata papa dan mamahnya untuk berada di sampingnya. Lalu ada tahap pemerolehan bahasa pertama yang ketiga. 2 kata, 1 frase. Tahap ini berlangsung ketika anak berusia 18 sampai 20 bulan dan sudah mampu mengucapkan 2 kalimat. Misalnya, mama, mam, atau papa ikut. Nah, pada tahap ini, anak sudah mulai berpikir secara subjek plus predikat. Meskipun hubungan-hubungan seperti infleksi, kata ganti orang, dan jamak belum dapat digunakan. Dalam pikiran anak, subjek plus predikat dapat terdiri atas kata benda plus kata benda. Dan anak biasanya mengucapkan kata Ani mainan, yang berarti Ani sedang bermain dengan mainan, atau kata sifat plus kata benda seperti kotor patu, yang artinya sepatu ini kotor, dan sebagainya. Lalu ada tahap pemerolehan bahasa pertama yang keempat, ujaran telegrafis. Pada usia 2 dan 3 tahun, anak sudah mulai menghasilkan ujaran kata ganda atau multiple word utterance. Anak juga sudah mampu membentuk kalimat dan mengurutkan bentuk-bentuk itu dengan benar. Kosakata anak berkembang dengan pesat mencapai beratus-ratus kata. Dan cara pengucapan kata-kata semakin mirip dengan bahasa orang dewasa. Karena semakin anak dilatih terus-menerus berbicara, maka anak tersebut akan lebih terbiasa menggunakan kata-kata yang diperolehnya. Lalu di sini ada faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa pertama. Yang pertama, faktor urutan usia. Yang kedua, faktor kesehatan secara umum. Yang ketiga, faktor perbedaan jenis kelamin. Yang keempat, faktor kecerdasan. Dan yang kelima, faktor milieu. Faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa pertama. Yang pertama, urutan usia atau chronological age. Setiap kali anak bertambah maju umurnya, maka bertambah maju pula dalam menemukan bahasa dan dalam kemampuan untuk menilai bahasanya. Parawansa menyatakan beberapa fase perkembangan pada bahasa sesuai dengan tingkat usia anak sebagai berikut. Yang pertama, fase usia beberapa bulan pertama. Vokalisasi, berteriak, mendekut, dan berbagai bunyi yang belum dideskripsikan pada usia 3 atau 4 bulan pertama. Yang kedua, tahap babbling. Tahap mendekut yang terjadi pada usia beberapa bulan pertama biasanya berkembang ke arah lebih banyak tipe vokalisasi random. Yang ketiga, permulaan pemahaman bahasa. Biasanya,
pada usia 8-10 bulan atau kadang-kadang lebih awal pada bagian akhir masa babbling, terdapat gejala pertama tentang pemahaman dan pengertian terhadap mimik simbolik tertentu, intonasi, kata-kata, dan struktur frasa sebagai bagian dari penguasaan anak. Yang keempat, permulaan komunikasi ujaran yang dibedakan. Menuju akhir tahun kedua, terjadi pertumbuhan yang pesat dalam kosakata. Anak mulai dengan eksperimentasi linguistik. Yang kelima, tahap akhir. Anak mulai memanipulasi struktur sintaksia, bahasa bebas, pada selesai tahap komunikasi ujaran yang dibedakan. Faktor yang kedua yaitu faktor kesehatan secara umum. Faktor kesehatan di sini sangat mempengaruhi dalam pemerolehan bahasa pertama. Sesungguhnya, anak-anak yang ada dalam kondisi fisik yang sehat itu lebih banyak kegiatannya dan pengetahuannya terhadap apa-apa yang ada di sekelilingnya. Akan tetapi, sebaliknya, bila anak berada dalam kondisi fisik yang buruk, dilihat dari segi kemajuan dan kemundurannya. Keadaan kesehatan itu mempengaruhi dalam proses pertumbuhan yang bermacam-macam. Faktor yang ketiga, yaitu faktor perbedaan jenis kelamin. Beberapa hasil penelitian telah menetapkan bahwa pertumbuhan bahasa pada anak-anak perempuan itu lebih cepat dari anak laki-laki. Hal itu dapat dijumpai dalam hubungannya dengan jumlah kosakata, panjangnya kalimat-kalimat, dan pemahaman. Perbedaan-perbedaan itu tampak pada 5 tahun yang pertama periode sekolah dasar. Sedangkan di antara tahun ke-5 dan ke-6, kita lihat anak lelaki dan anak perempuan sama atau perbedaan-perbedaan setara antara keduanya hampir sama. Faktor yang keempat yaitu faktor kecerdasan. Dalam hal ini ada hubungan yang jelas tampak antara kecerdasan dan kemampuan berbahasa. Maka, anak-anak yang lemah akalnya itu akan memulai berbicara lebih lambat dibandingkan anak-anak yang normal. Dan anak-anak yang normal pun akan lebih lambat daripada anak-anak yang cerdas akalnya. Hal tersebut tidak berarti bahwa semua anak yang terlambat dalam memulai bicara itu lemah akalnya atau bodoh, sebab dalam hal ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pada kelemahan bicara, akan tetapi tidak mesti berpengaruh pada kecerdasan akalnya. Faktor yang kelima yaitu faktor milieu. Dalam hal ini ada hubungan timbal balik yang pasti atau positif negatif antara pusat perekonomian dengan pusat masyarakat bagi keluarga tempat anak-anak itu tumbuh dan tempat pertumbuhan bahasanya. Maka, yang tumbuh dalam lingkungan yang menyenangkan, yang dilengkapi dengan alat-alat hiburan dan dalam keluarga mereka yang berpendidikan, itu memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mendapatkan bekal kosakata dalam jumlah yang besar, serta membentuk kebiasaan-kebiasaan memakai bahasa yang benar. Sebaliknya, anak yang tumbuh hidup dalam lingkungan yang inus, sekalipun kecerdasannya sama dengan anak-anak yang tumbuh dalam masyarakat surplus, namun tingkat pertumbuhan bahasanya dalam mencapai kosakata dapat berbeda atau ada kemungkinan lebih rendah. Baik, sekian dari pemaparan kelompok 5 kelas 6A. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.